pemirsa channel Fristio yang budiman dimanapun saudara berada, berjumpa kembali bersama dengan saya Fristio dalam rangka kita akan memperingati tahun penanggalan gerejawi, yaitu berkenaan dengan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah kematian Tuhan Yesus Kristus yang diperingati sebagai hari penanggalan tahun gerejawi, yaitu Hari Raya Paskah dan Jumat Agung, hari tentang mengingatkan kematian dan kebangkitan Kristus dari kematian. Lalu setelah itu ia terangkat ke sorga karena telah menyelesaikan pekerjaannya di bumi dan memberikan keteladanan serta membawa dan menunjukkan jalan keselamatan agar boleh sampai kepada kerajaan sorga yang dibangun oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudaraku, hari ini saya membawa kita dalam persekutuan dengan Tuhan dan beribadah dalam kaitan perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Sebelum saya membacakan firman yang mendasari persekutuan ibadah kita dalam kesempatan baik ini, saya terlebih dahulu mengajak saudara pemirsa dan kita sekalian untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus di tempat kemuliaan yang maha tinggi, saat ini kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami memiliki Allah yang hidup dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyertai dan menuntun kami, bahkan memberikan kami pemahaman iman tentang jalan keselamatan. Terpujilah Engkau Allah. Saat ini kami memperingati akan peristiwa di mana Allah menuntun memelihara kehidupan manusia bahkan menyelamatkan dunia. Di mana pekerjaan Allah ketika mengambil rupa sebagai manusia, memberikan keteladanan dan menunjukkan jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus yang saat ini kami peringati di dalam hari raya kenaikan Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Karena Allah telah menyelesaikan pekerjaan di tengah-tengah dunia dan memberikan keteladanan kepada manusia. Hari ini kami datang memuji, memuliakan Engkau ya Allah di tengah-tengah keberadaan dunia yang sedang berada di dalam lembah kekelaman. Tetapi kami sekali lagi tidak pernah putus asa untuk memuji dan memuliakan Allah. Diberkati hamba-Mu yang akan membawa dan menyampaikan firman ini. Sekalipun kami bukan pribadi yang sempurna, tetapi dalam iman dan pengharapan kami kepada-Mu ya Allah yang kami bawa di dalam doa. Agar Tuhan memberkati hamba-Mu ini, sehingga dimampukan bahkan dilayakkan untuk ambil bagian dalam persekutuan dengan Tuhan. Demikian kami mendoakan kepada seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan menjamah setiap pergumulan kehidupan kami masing-masing, membawa kami kepada ketenangan dan berkat yang datang daripada-Mu. Terpujilah Engkau Allah, kami menyampaikan dan menghantar doa iman pengharapan ini di dalam Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Haleluya, saudara-saudara. Adapun nas yang mendasari persekutuan ibadah bagi saudara-saudara dimanapun Anda berada, saya mengambil pekerjaan Allah dari tempat kemuliaan yang maha tinggi yang dituturkan dalam Injil Yohanes 14, ayatnya yang ketiga dan ayat yang keempat. Yang saya bacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya, saudara-saudara. Suatu lawatan kalimat firman Tuhan yang luar biasa, yang memberikan satu peneguhan iman dan pengharapan bagi kita ketika saudara dan saya berada di dalam perjalanan kehidupan ini. Ada banyak pribadi yang menjadi gelisah ketika berpikir tentang bagaimana nasib menjalani sebuah kehidupan ini. Ada banyak pula orang yang gelisah ketika membayangkan hari kematian akan tiba dan menjangkau ia. Sementara saudaraku yang terkasih, tidak satupun di antara kita yang hidup dalam kekekalan. Bahkan Allah memberikan firman yang mengingatkan saudara dan saya, mengingatkan seluruh pemilik kehidupan, bahwa dunia yang kita tempati sekarang ini bukan tempat kediaman yang kekal. Tetapi demikian kita diperingatkan sekali lagi, ada banyak pribadi-pribadi yang tidak sedia, tidak siap, bahkan mengalami kegelisahan ketika mereka membayangkan kematian akan menjangkau kehidupan setiap pribadi kita. Saudaraku, bagi umat Kristen dimanapun saudara berada,
ketika kehidupan Tuhan anugerahkan, maka bagian yang tidak terpisahkan, kita akan berjumpa dengan kematian itu sendiri. Tetapi pribadi Allah dalam Yesus Kristus telah memberikan keteladanan. Ketika ia melawat kehidupan dunia di dalam kuasanya yang melampaui akal budi pekerti kita sebagai manusia, ia pun mengalami kematian, saudara-saudaraku. Dan di dalam kematian Tuhan, yang dimana sesungguhnya bahwa kematian itu menuntun setiap kehidupan manusia agar melihat di balik iman dan keyakinan kepada Allah dalam Tuhan Yesus, kematian sesungguhnya hanya cara Allah untuk bisa membawa kehidupan manusia sampai kepada kerajaan yang dibangun oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, yaitu kerajaan sorga kekal, tempat kediaman abadi, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Saudaraku, berkenaan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang dirayakan dan dicatat dalam penanggalan tahun gerejawi, siang hari ini, dalam kesempatan baik ini, saya akan melawat saudara-saudara dan memberikan peringatan satu keteladanan dalam pribadi Allah. Ia telah memberikan teladan yang konkret tentang kematian, di mana ia sendiri memperlihatkan ia mati tetapi bangkit dan mampu kemudian keluar dari kungkungan maut dan menuju kehidupan kekal. Bahkan bersama dengan para murid dunia setelah kebangkitan dari kematian itu, disaksikan banyak orang dan lebih 40 hari ia bersama-sama di tengah dunia untuk membawa satu keyakinan agar manusia taat, beribadah dan beriman kepadanya. Dan setelah ia selesai mengerjakan pekerjaan dunia dan menuntun manusia untuk memahami bahwa di dalam dia ada keselamatan dan hidup yang kekal, ia pun kembali ke tahta kemuliaannya, yaitu duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga, terangkat ke sorga dan disaksikan oleh para murid. Dan sebelum ia pergi meninggalkan dunia, ia memberikan berkat dan anugerah serta roh yang datang daripadanya yang tinggal diam dalam setiap pribadi kita, yaitu roh itu lebih besar daripada roh kuasa kegelapan dan roh-roh lain yang ada di tengah-tengah dunia ini, untuk melawat dan menuntun saudara-saudara menjadi pribadi yang taat dan setiap beriman, memuji memuliakan Allah, agar kelak anugerah keselamatan yang telah dia berikan menjadi milik kekal saudara-saudara. Maka untuk itu sekali lagi, peliharalah iman saudara dengan baik, genggam firman Tuhan yang telah ditaburkan, sebagaimana ia telah berjanji dalam berkat yang luar biasa. Karena kematian Yesus Kristus hanya pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Sekali lagi saudara bisa memperdalam dalam Injil Yohanes 14 ini, bahwa dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, sekali lagi Allah memberikan satu janji firman dan berkat yang luar biasa. Ia menyediakan tempat bagimu. Dan apabila ia telah menyediakan tempat bagimu, dia akan kembali dan membawa engkau ke tempat di mana dia berada. Supaya di mana Allah Bapa Tuhan kita berada, kita pun berada di tempat itu. Luar biasa saudara-saudara. Pekerjaan saudara dan saya adalah pribadi yang harus mengimani, pribadi yang harus memelihara iman sampai berkesudahan. Oleh karenanya Rasul Paulus juga memberikan satu pemahaman bagi setiap pribadi yang akan mati dalam keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus dan memelihara iman sampai berkesudahan. Kepadanya dikaruniakan, yaitu hidup kekal bersama dengan Tuhan di dalam kemuliaan. Saudaraku, luar biasa. Untuk itu sekali lagi saya merasa bersuka cita hari ini boleh bersama-sama dengan pemirsa channel Pristio untuk merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus terangkat ke sorga melalui channel saya. Walaupun khotbah ini cukup pendek, tetapi saya yakin dan percaya dalam pertolongan Tuhan akan memberkati saudara dimanapun berada. Yang penting bahwa saudara dan saya mengimani bahwa di dalam Yesus ada kehidupan kekal di balik kematian yang terjadi kepada semua orang. Dan Allah telah memberikan janji berkat menutup khotbah saya siang hari ini, yang menegaskan bagi kita sekalian bahwa Yesus Kristus tidak hanya menjadi Tuhan dan Allah bagi orang hidup, tetapi menjadi Tuhan dan Allah bagi orang yang mati. Terpujilah kemuliaan Allah di tempat maha tinggi yang telah melawat kita dalam persekutuan. Haleluya, saudara-saudara. Mari kita mengantar di dalam doa, karena ia telah melawat kita dengan firman-Nya yang luar biasa. Kita bersyukur karena kita dilawat, dan taburan firman ini hendaknya meneguhkan iman dan pengharapan kita di dalam iman persekutuan kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, dimanapun Anda berada, saya mengajak untuk berdoa bersama-sama. Saya mendoakan kehidupan saudara, saya melawat saudara melalui channel yang luar biasa yang diberkati ini. Mari saudara, kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur atas firman yang telah kita dengarkan bersama-sama. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kembali kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih. Sungguh Tuhan, di tengah-tengah keberadaan
di mana dunia sedang dilanda oleh rasa ketakutan. Bahkan kami betul-betul berjalan dalam lembah kekelaman, bagaikan firman Tuhan di dalam Mazmur 23. Tetapi Allah melawat dengan kuasa firman, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, karena kami tahu di dalam Yesus Kristus adalah gembala yang agung, gembala yang baik, yang ingin membawa kami ke padang rumput nan hijau dan tidak berkekurangan, serta membaringkan kami di tepi air nan tenang. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan karena kami dimampukan untuk datang bersekutu, memuji, memuliakan Engkau walaupun dengan sarana yang sungguh terbatas. Kami yakin dan percaya Allah tidak melihat sarana apapun yang kami lakukan, tapi Allah melihat ketulusan hati setiap pribadi kami datang memuji, memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengantar di dalam doa setiap kehidupan pribadi kami manusia. Karena kami manusia berjalan dalam dunia ini Tuhan. Ada banyak pergumulan kehidupan yang kami lewati satu persatu. Tidak setiap hari kemudian menjadi indah kami rasakan. Ada bagian-bagian kehidupan di mana kami melewatinya dengan rasa kegelisahan, ketakutan, bahkan derai air mata. Tetapi Tuhan, kami yakin dalam Yesus Kristus, Engkau Tuhan Allah yang sanggup memberikan lawatan dan pertolongan bagi kami sekalian sepanjang kami mengandalkan Tuhan. Untuk itu Bapa di sorga, layakkan persekutuan ibadah kami hari ini. Layakkan setiap hati dan pikiran kami datang kepadamu ya Allah untuk bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Sehingga kami diberkati oleh Tuhan, kami dilawat oleh Tuhan, kami ditopang untuk memperoleh kekuatan untuk melewati setiap pergumulan kehidupan yang terjadi. Ketika kami gelisah berpikir tentang apa yang kami makan dan bagaimana nasib kami hari esok, nasib anak cucu menantu keluarga kami dalam perjalanan hidup ini, Tuhan melawat kami dengan firman yang luar biasa. Bahkan melalui firman yang telah ditaburkan bagi kami, Tuhan mengingatkan jangan gelisah hatimu. Ketika kami gelisah tentang bagaimana perjalanan hidup ini, Tuhan pun melawat dengan firman bahwa lihatlah burung-burung di udara dalam predikatnya sebagai binatang. Ia tidak mati kelaparan, ia tidak pernah menabur dan mengumpulkan tuayan, tapi terus ada baginya makanan disediakan oleh Bapa, yaitu Bapa yang Maha Pengasih. Ia juga memberikan satu perumpamaan iman. Ketika manusia yang berdosa, anak meminta kepada Bapa, anak meminta roti kepada Bapa, tidak mungkin Bapa memberi ular atau kalajengking. Meminta kepada Bapa yang berdosa sekalipun, ia tahu dan membedakan bisa mana yang baik, mana yang buruk baginya. Apalagi ketika kami sebagai manusia dalam hubungan dengan Tuhan adalah anak dengan Bapa, Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kuasa. Ketika kami meminta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah berfirman dan berjanji dalam bentuk berkat. Ketuklah pintu-pintu itu akan dibuka, carilah engkau akan mendapat. Bahwa dengan demikian kami hendaknya mendahului kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Haleluya Tuhan, terpujilah Allah Bapa di sorga. Hari ini kami datang memuji memuliakan Engkau. Kami bersekutu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan hidup kami meminta di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan mendengar dan mengabulkan seluruh doa dan harapan serta pinta kami saat ini. Kami meminta Tuhan memberkati setiap keluarga Kristen dimanapun berada. Memimpin para suami, agar para suami memimpin seisi keluarga rumah tangga mereka. Memimpin istri anak mereka, orang-orang terdekat. Yaitu memimpin dengan penuh cinta kasih. Kepemimpinan yang meneladankan kepemimpinan pribadi Allah dalam Yesus Kristus. Yang memimpin dengan penuh cinta kasih terhadap orang-orang terdekat. Biarlah para suami dimampukan oleh Tuhan menjadi pribadi suami yang setia memelihara hubungan suami istri. Kesucian pernikahan terus diteguhkan dalam hati mereka. Sehingga jauh dari hati dan pikiran mereka tidak ada terjadi perselingkuhan. Bahkan ia setia memelihara hubungan suami istri dengan mengandalkan Tuhan. Kami menyerahkan di dalam doa para istri-istri, ibu-ibu rumah tangga dimanapun berada. Tuhan memberkati para ibu rumah tangga menjadi para istri-istri yang rendah hati, senang menuturkan kalimat lemah lembut di tengah keluarga, menjadi istri yang tidak suka bersungut-sungut meskipun kadang-kadang penghasilan kepala keluarga terbatas dan tidak berada dalam kelimpahan. Tetapi diberkati oleh Tuhan, mereka menjadi pribadi yang bijaksana mengelola keuangan rumah tangga, sehingga terus berkecukupan dalam berkat Tuhan. Kami serahkan di dalam doa anak-anak kami ya Tuhan Yesus Kristus. Baik mereka yang dekat maupun jauh dari kami sebagai orang tua, ayah dan ibu. Kami doakan mereka yang masih dalam tumbuh kembang. Kami doakan mereka yang sudah dewasa. Tuhan memberkati, menganugerahkan mereka kekuatan, menganugerahkan kepintaran, hikmat, akal budi pekerti yang baik.
Terutama Tuhan menganugerahkan rasa hormat dan mencintai kepada ibu dan ayah yang melahirkan dan membesarkan mereka. Sehingga anak-anak kami terus menjadi kebanggaan bagi keluarga, bahkan menjadi kebanggaan di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, ayah dan ibu kami, siapapun mereka ya Tuhan, di masa tua mereka. Kami berdoa agar memperoleh kesehatan, kekuatan dalam tubuh dan jiwa mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka melewati masa-masa tua penuh dengan damai sejahtera, yaitu damai sejahtera yang datang daripada pengasihan-Mu ya Allah. Mereka terus dikuatkan dalam kesehatan kekuatan untuk memberikan keteladanan bagi kami orang muda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi setiap pribadi kehidupan kami manusia dalam pergumulan kehidupan kami masing-masing. Mereka yang bersatu janda, duda, anak yatim piatu, orang yang terlantar, fakir miskin, mereka yang kemudian berada dalam peperangan, bahkan berbagai pergumulan kehidupan yang tidak membawa mereka berada dalam kenyamanan. Orang-orang yang terbaring sakit di rumah sakit, mereka yang khawatir terhadap wabah virus corona sehingga menjadikan mereka berada di dalam ketakutan yang luar biasa. Mari Tuhan Engkau melawat dan menjamah kami. Mereka yang berada di dalam peperangan, orang-orang yang berada di dalam bencana alam, Tuhan, lawatlah mereka dalam kuasa-Mu sehingga setiap pribadi kami boleh merasakan damai sejahtera, perlindungan yang datang daripada-Mu ya Allah. Seluruh usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, apapun profesi kami ya Tuhan, baik kami sebagai petani sawah kebun ladang, abdi negara, para pegawai negeri, abdi sipil, tentara, Polri, TNI, Tuhan, mari Engkau melawat kami. Jadikanlah setiap pribadi kami bertanggung jawab atas anugerah yang Tuhan karuniakan. Sehingga kami menjalankan pribadi setiap kami dengan penuh tanggung jawab. Serta senantiasa memuji, memuliakan Allah dalam kehidupan kami. Inilah doa iman pengharapan yang kami hantar kepada-Mu ya Allah. Yang kami tahu juga jauh dari sempurna. Tetapi biarlah doa ini disempurnakan oleh satu doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan. Yaitu doa Bapa kami yang kami imani sebagai orang Kristen. Sebagai doa sempurna dan kami menuturkannya kepada-Mu ya Allah. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawakan kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, saudara-saudara. Saya yakin dimanapun Anda berada, bahwa kita sama-sama rindu untuk memperoleh jamahan berkat kasih daripada Allah. Sehingga melawat dan menuntun kehidupan kita untuk memperoleh damai sejahtera. Dan sekalipun kita berada dalam lembah kekelaman, berjalan dalam berbagai pergumulan kehidupan, yakin dan percaya, serahkan di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang Immanuel, yang menyertai engkau sampai berkesudahan. Haleluya, saudara-saudara. Sampai berjumpa kembali dalam channel Fristio yang lain, yang semoga akan memberkati dan menjadi saluran berkat bagi saudara-saudara. Terpujilah Allah dari tempat kemuliaan yang maha tinggi yang telah melawat kita. Shalom.